Astra Honda Motor siap disomasi. Astra Honda Motor siap kalah di persidangan. Astra Honda Motor harus melakukan total recall. Dan Astra Honda Motor wajib mengganti motor yang berangka ESAP yang sudah terjual ke konsumen. Saya di sini tidak asal bicara, saya didukung oleh praktisi dan ahli hukum yang akan saya beberkan berikut ini. Ini sangat menarik, Gan. Ikutin terus, Gan, pemaparan berikut ini. Oke, sebelum saya membahas lebih jauh, saya di sini didukung oleh informasi dari ahli hukum dan praktisi hukum. Lebih tepatnya dari Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH. Nah, ya. Ini kebetulan saya informasinya juga dapat dari ini ya, dari sosmed juga. Beliau juga mempunyai channel YouTube dan informasinya saya sadur dan saya tambahkan juga. Saya di sini melengkapi tentang pembahasan dari Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH. Nah, yang menarik di sini nih, kita sebagai konsumen terutama pemakai Honda yang berangka ESAP jangan sampai mau dibodohi dan dikibulin oleh Astra Honda Motor. Maksud arti dikibulin atau dibodohi Astra Honda Motor itu apa sih? Nah, di sini kita pemakai Honda yang berangka ESAP jangan sampai mau mengganti rangka dan bayar ke pihak Astra Honda Motor ya. Karena kan kemarin-kemarin dengar-dengar tuh rangka diganti tapi bayar biayanya 1.200.000 belum ongkos pasang ya. Total sekitar 1,5 juta hampir 2 juta. Nah, di sini jangan dibodohi karena Astra Honda Motor menurut pendapat dan paparan beliau yang dalam hal ini Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH menjelaskan beliau bahwa pihak Honda itu harus melakukan total recall. Ingat ya, bukan recall 1-2 yang bermasalah, tapi total recall ya. Sebetulnya total recall ini udah saya jelaskan di video saya yang kemarin-kemarin, mungkin saya sediakan linknya juga di deskripsi, bahwa total recall itu artinya semua produk motor Honda yang menggunakan rangka ESAP yang sudah terjual, baik yang masih bagus ataupun udah terlanjur karat, udah terlanjur kropos, udah terlanjur patah, wajib diganti oleh Astra Honda Motor tanpa biaya sepeser pun. Nah, seperti penjelasan dari Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH bahwa kita ini harus melakukan somasi ke pihak Honda Astra Motor ya. Karena beliau juga kebetulan beliau juga yang saya lihat di sosmednya dan di Instagramnya, beliau ini kasus seperti ini udah terjadi dan beliau udah memenangkan. Waktu itu ada kliennya, dalam kasus hal ini beliau tahun 2011-an kalau nggak salah, itu terjadi masalah dengan Nissan Juke ya, akhirnya memenangkan somasi dan akhirnya diganti oleh pihak Nissan-nya ya. Jadi di sini ya beliau ini dari MTNP Law Firm Muhammad Taufik dan partner ya. Di Instagramnya mungkin ini di channel YouTube-nya juga mungkin nanti saya sediakan linknya di deskripsi. Jadi intinya Bapak Muhammad Taufik ini menjelaskan bahwa kita sebagai konsumen jangan mau dibodohi, jangan mau diakali. Maksudnya jangan sampai nanti pas penggantian rangka, tentu rangka yang harus lebih baik dari yang sekarang, jangan sampai bayar. Dan juga Astra Honda Motor dengan berjiwa besar harus melakukan total recall. Nah, ini yang perlu dikawal dan siap-siap aja Astra Honda Motor kalah di pengadilan. Nah, masalahnya terkhusus ini bagi para pengguna motor Honda atau pembeli motor Honda yang berangka ESAP, dalam hal ini Genio 2019 ke sini, Scoopy yang terbaru, Beat yang 2020 ke sini, terus Vario 160 dan yaitu yang saya sebutkan tadi ya. Terutama konsumen harus melakukan somasi. Terus syaratnya apa aja ketika kita melakukan somasi ya? Nah, syaratnya ketika melakukan somasi menurut paparan beliau yaitu Dr. Muhammad Taufik SHMH, beliau mengatakan yang penting ada bukti baik pembelian cash atau kredit, ada bukti pembelian kan, bukti kwitansi atau apa. Nah, itu harus disertakan dan harus somasi ke pihak Astra Honda Motor, ke pihak dealer juga ya, dealer yang menjual, terus ke pihak prinsipan Jepang Honda gitu. Jadi, nah dalam ini 3 somasi diberlakukan dan mau nggak mau Astra Honda Motor harus melakukan total recall dan penggantian rangka yang bermasalah dengan yang lebih berkualitas tanpa biaya sepeser pun. Nah, ini karena sebetulnya seperti yang dipaparkan oleh beliau bahwa
ini Astra Honda Motor ini memang udah harus melakukan total recall. Kenapa? Karena Kementerian Perhubungan sudah melakukan pemanggilan, selanjutnya dari Kementerian Perdagangan udah melakukan pemanggilan, terus ada beberapa yayasan seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga Perlindungan Konsumen, dan KNKT juga udah melakukan kasarnya mengharuskan Astra Honda Motor untuk melakukan total recall. Tinggal kita tunggu itikat baik dari pihak Honda, dan tentunya kita konsumen, masa sih di sekian banyak, sekian juta konsumen pembeli Honda yang memakai rangka ESAP itu nggak ada yang melakukan somasi? Aduh, kalau perlu bikin paguyuban ya, kalau perlu bikin paguyuban, apalagi sekarang kan eranya sosmed, lebih gampang kan kita bikin paguyuban untuk melakukan somasi kepada pihak Astra Honda Motor dalam hal ini ya. Terus selanjutnya memang ke pihak dealer juga tentunya, yang terutama ya Astra Honda Motor sebagai kasarnya pembuat utama, pembuat utama motor Honda yang berangka ESAP ya. Nah, harus melakukan somasi. Kalau somasi dilakukan, mereka harus melakukan penggantian total recall tanpa biaya sepeser pun. Nah, kalau sudah disomasi tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau melakukan penggantian, tentu akan kalah di pengadilan ya. Setelah somasi mungkin naik ke tingkat pengadilan akan kalah. Bahkan kata beliau, Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH, beliau akan siap membantu katanya. Saya sangat berterima kasih sekali nih. Apalagi beliau ini ahli hukum, praktisi hukum, advokat senior yang udah pernah kasus serupa, katakanlah kasus hampir sama lah. Meskipun dalam hal ini beliau kasus Honda Nissan Juke, dan ini pada Honda yang berangka ESAP ya, Astra Honda Motor dalam hal ini yang membuat motornya itu. Jadi sama ya, jadi beliau aja udah memenangkan, dan beliau mengatakan yakin bahwa ini akan dimenangkan konsumen. Yang penting konsumen harus berperan aktif, yaitu dalam hal ini yang tentu yang paling utama melakukan somasi ya, melakukan somasi. Dan beliau juga menggarisbawahi bahwa pemerintah juga harus berperan aktif dalam hal ini KNKT. Jadi KNKT jangan cuman begini kata beliau, jangan cuman masyarakat doang yang kasarnya bergerak aktif, sementara KNKT cuma diem-diem aja. Jadi ditunggu memang ketegasan, terutama kan KNKT ini lembaga, katakanlah lembaga pemerintah, katakanlah lembaga pemangku kepentingan. Jadi dalam hal ini KNKT memang harus berperan aktif. Tentunya kita juga sebagai masyarakat berperan aktif. Saran saya nih, saran saya pribadi ya, saya menambahkan juga dari beliau ya, kalau bisa bikin paguyuban, kalau bisa mungkin di antara para pengguna rangka ESAP mungkin ada sarjana hukum atau ahli hukum atau praktisi hukum atau yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan yang lainnya. Ayo ajak teman-teman yang salah satu katakanlah korban ya, dalam hal ini memang kita semua korban ya, pengguna rangka ESAP pada motor Honda Matic tentu udah dikatakan kategori korban. Jangan sampai katanya, kata beliau ini, jangan sampai pemerintah itu baru berperan aktif ketika terjadi masalah yang serius, misalnya terjadi banyak kecelakaan, ya mungkin sekarang yang patah 1, 2 atau sekian puluh, mungkin dari sekian juta ya, karena bukan berarti semua rangka keropos, rangka berkarat otomatis harus patah, enggak juga. Tapi kan ini seiring berjalan waktu, makin kesini, jangan sampai banyak timbul korban, baru pemerintah berperan aktif ya, dalam hal ini KNKT ya. Nah, beliau juga mengatakan begitu. Jadi ditunggu memang peran aktif pemerintahnya juga dalam ini, terutama KNKT, mungkin Kementerian Perhubungan ya, dan mungkin dalam ini dibantu juga oleh Kementerian Perdagangan juga ya, Kementerian Perhubungan, terutama KNKT, kata beliau mengatakan begitu ya. Karena mungkin saya bacakan juga ya. Nah, di sini juga beliau ya mengatakan bahwa diatur oleh UU-PK nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ya. Nah, ini beliau juga udah mengatakan seperti itu ya di laman YouTube beliau ya. Terus selanjutnya ya beliau juga mengatakan bahwa harus melakukan somasi dan Astra Honda Motor harus mengganti. Karena ini tidak bisa dibiarkan, karena katanya hanya terjadi di Indonesia kasus parah ini gitu. Dan kita pun sampai detik ini saya update ya per tanggal ini 2 Agustus, saya bikin video ini 2 Agustus ya, 2 September 2023, belum ada nih dari pihak Honda klarifikasi lebih lanjut. Dalam hal ini klarifikasi mereka ingin bertanggung jawab dan melakukan total recall. Jangan sampai klarifikasi kayak kemarin
cuma menjelaskan silikat doang, dan itu pun tidak memuaskan halayak umum, terutama bagi para pengguna Honda. Dan kesannya mereka ketika melakukan klarifikasi kemarin, kesannya mereka seolah-olah lempar batu sembunyi tangan, seolah-olah mereka merasa tidak salah. Nah, ini yang harus diluruskan, dan ini yang harus diperjuangkan terutama bagi para pengguna motor Honda yang berangka SH ya. Karena praktisi ahli hukum yang pernah menangani kasus sama juga mengatakan demikian. Yang informasinya saya sadur, saya tambahkan, saya jadikan referensi untuk membuat video YouTube ini. Saya sangat berterima kasih kepada beliau, kepada Bapak Dr. Muhammad Taufik SMH sebagai advokat dalam ini yang kompeten di bidangnya, yang memang ahlinya, yang pernah menangani kasus hampir mirip dalam hal ini dunia otomotif, dalam ini proses penggantian Nissan Juke beliau itu pada tahun 2011-an. Jadi, ayo, untuk para korban lah, katakanlah kita pemakai ini korban, termasuk ini kakak saya juga, yang motornya saya pinjam untuk display. Nah, ayolah, bikin paguyuban terus bagi yang para mengerti hukum, ayolah buat somasi. Mungkin tidak semua orang pintar, tidak semua orang paham yang menggunakan motor Honda yang berangka SH, tapi mungkin ada satu dua yang paham, ada satu dua yang memiliki ilmu yang kompeten, ada satu dua mungkin yang memiliki ilmu yang cukup untuk melakukan somasi. Ayo, rapatkan barisan, bikin grup Instagram, bikin grup WA kalau perlu, bikin grup Telegram kalau perlu, bikin grup Facebook kalau perlu, bikin paguyuban untuk melakukan somasi, untuk melakukan pengaduan. Saya sekali lagi di sini tidak menyudutkan pihak Astra Honda Motor. Saya di sini tidak menjelekkan pihak Astra Honda Motor, tapi saya di sini berperan aktif sebagai, katakanlah saya YouTuber, walaupun YouTuber ecek-ecek, untuk menyuarakan hak-hak para pengguna Honda, terutama yang menggunakan rangka SH. Karena bagaimanapun juga kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi, karena ini sangat fatal akibatnya ya. Di sini mungkin pembahasan saya cukupkan demikian. Untuk link channel dari Bapak Dr. Muhammad Taufik SMH mungkin akan saya sediakan linknya di deskripsi untuk sebagai referensi kita juga. Dan kita doakan semoga kejadian ini nggak berlarut-larut lah, supaya ada tindakan cepat terutama dari pemerintah, KNKT, dan tentu tindakan cepat dari pihak Honda untuk melakukan pertanggungjawabannya atas kasus keroposnya, patahnya rangka SH yang udah bukan rahasia umum lagi, yang udah merebak seluruh Indonesia berita-beritanya. Oke, mungkin itu aja dari saya pemaparan. Mungkin untuk perkembangan update tentang rangka SH ini akan terus saya update, akan terus saya saya akan terus berusaha memperjuangkan hak-hak para pengguna motor Honda berangka SH, karena memang ini hak kalian, terutama para pengguna. Di sini mungkin peran saya nggak ada apa-apanya, tapi mungkin dengan up terus begini, akan berita ini nggak akan tenggelam dan akan terus diperjuangkan. Takutnya ya begitu, lama-lama Astra Honda Motor seolah-olah melupakan dan tidak mau bertanggung jawab. Mudah-mudahan Astra Honda Motor segera melakukan total recall sebagai bentuk tanggung jawab dan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak kepada konsumen Astra Honda Motor itu sendiri. Oke, bila ada kekurangan kata dan kelebihan kata, saya mohon dimaafkan. Dan terakhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Taufik SMH atas informasinya yang saya sadur, yang saya tambahkan, dan saya jadikan referensi. Oke, mantap. Sukses buat kita semua, sukses buat Astra Honda Motor, sukses buat para pengguna Honda. Semoga informasi ini bermanfaat, dan pokoknya semoga cepat terselesaikan dengan baik. Oke, mantap.